Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Andra Novian, saya dari grup Tempes. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai aplikasi pemesanan obat herbal yang kami bikin. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah ini di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Andre Novian, yaitu saya sendiri. Yang kedua adalah Gipur Nama sebagai desain UI UX. Terus berikutnya ada Prayogi Budi Purwanto sebagai front end development. Dan saya sendiri sebagai back end development. Ya, lanjut. Oke. Untuk latar belakang dari pengerjaan dari aplikasi ini yaitu adalah di sini kesadaran masyarakat akan pengobatan alami dan ramah lingkungan semakin meningkat, sehingga memiliki sistem yang efisien dan terintegrasi untuk bisnis pemesanan obat herbal menjadi penting. Obat herbal populer karena bahan-bahan alaminya, tanpa bahan kimia tambahan. Website ini dirancang untuk membantu toko-toko penjual obat herbal berinovasi dan memanfaatkan e-commerce untuk pemesanan dan penjualan. Sistem ini akan memudahkan pengguna dalam memesan obat herbal dan pemilik toko herbal dapat mengolah inventaris, menerima pesanan, dan mengatur pengiriman produk secara efektif. Website ini akan membantu meningkatkan pengalaman pelanggan dan membantu pemilik toko herbal mengoptimalkan operasi bisnis mereka secara online. Berikutnya, environment atau lingkungan yang terlibat pada proyek Kakak Lunak. Di sini kami melibatkan 8. Yang pertama ada sistem operasi. Sistem operasi yang kami gunakan adalah Windows dan macOS. Berikutnya ada perangkat keras. Di sini perangkat keras yang kami gunakan yaitu laptop atau juga PC kami. Selanjutnya ada perangkat database. Di sini kami menggunakan MySQL, perangkat pendukung desain UI UX. Kami menggunakan Photoshop, Canva, dan juga Figma. Kemudian ada perangkat coding. Coding yang kami gunakan adalah Notepad++ dan juga Visual Studio Code. Berikutnya ada perangkat simulasi website. Kami menggunakan Exam, Stakeholder, atau Mitra. Yang ketujuh, pihak yang terlibat dalam proyek ini adalah UI UX design dan tester, front end, dan back end. Yang delapan, perangkat kolaborasi. Di sini yang menggunakan perangkat yaitu GitHub Framework, GitHub dengan framework Bootstrap. Selanjutnya, deskripsi bisnis. Deskripsi bisnis kami ada dua. Yang pertama adalah pelanggan dapat melakukan transaksi seperti pembayaran dan pemesanan. Selanjutnya adalah karyawan dapat mengelola identitas dan mengelola transaksi. Selanjutnya adalah persyaratan fungsional. Di sini kami terdapat 4 persyaratan fungsional. Yang pertama adalah pelanggan harus dapat melakukan transaksi menggunakan aplikasi web. Karyawan harus verifikasi ID pelanggan dengan foto dan verifikasi otomatis. Yang ketiga adalah pelanggan harus dapat melihat riwayat transaksi. Yang keempat adalah karyawan harus dapat mengakses dan mengolah data pengolahan dan transaksi melalui aplikasi web. Berikutnya ada persyaratan non fungsional. Persyaratan non fungsional kami ada dua, yaitu yang pertama adalah aplikasi harus dapat menangani jumlah pengguna yang besar. Yang kedua, aplikasi membutuhkan enkripsi, autentikasi, dan keamanan tinggi untuk melindungi data. Oke, demikian pembahasan awal dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini aplikasi yang saya gunakan yaitu ada dua macam aplikasi. Yang pertama ada Figma dan yang kedua ada Google Chrome. Figma di sini berguna untuk mendesain eh, bagian pada bagian user dan juga bagian admin. Di bagian user contohnya yang saya desain ada di bagian beranda, kontak, tentang, dan juga dashboard. Dashboard untuk bagian admin dan juga barang untuk bagian admin. Dan sini Google Chrome berguna untuk mengambil gambar-gambar icon untuk kebutuhan desain web tersebut. Selanjutnya pada deskripsi tugas di sini ada 7 tugas pada bagian desain UX. Yang pertama ada menganalisis kebutuhan pengguna dan memahami tujuan produk, dan kedua merancang tata letak halaman, icon, tombol, dan juga elemen-elemen grafis lainnya. Selanjutnya memilih warna, jenis huruf, dan elemen desain visual lainnya yang konsisten dengan identitas merek dan tujuan produk. Yang keempat, mengatur tata letak halaman.
mengembangkan prototipe interaktif atau mock-up visual untuk menggambar desain UX-nya yang kena berkolaborasi dengan tim pengembangan produk untuk mengimplementasikan desain UX dan memastikan visual. Dan yang terakhir, melakukan pengujian dan iterasi untuk memperbaiki desain UX berdasarkan umpan balik pengguna dengan tujuan produk. Selanjutnya di sini ada GitHub. Jadi di sini nanti meng-up ke GitHub-nya. Soalnya ada desain halaman menu login dan menu register. Di sini menu login berisikan email, password, juga ada tombol masuk, daftar, dan di pojok kiri ada icon headbar atau icon dari toko tersebut. Di login ini berisikan email, yaitu untuk login pada sebuah web ini. Jadi kita harus memasukkan email, password, dan juga untuk masuk. Dan jika kita belum mempunyai akun dari web tersebut, kita bisa melakukan daftar. Dan jika kita menekan tombol daftar, kita akan masuk ke registrasi. Dan pada registrasi ini ada tombol nama lengkap, email atau username, password, terus konfirmasi password, terus ada tombol daftar atau masuk. Jadi di sini kita eh, nantinya mengisi nama, email, password, dan jika sudah benar kita bisa melakukan registrasi dan bisa login ke dalam web tersebut. Dan sini memasuki desainer atau desain halaman untuk user. Di sini ada beranda, produk, dan tentang. Jadi pada beranda ini, beranda itu halaman utama pada web tersebut. Di sini ada misalnya produk unggulan atau iklan-iklan apa aja yang ada di web tersebut. Dan selanjutnya ada tentang. Jadi tentang ini nanti di atas itu ada misalnya iklan atau produk terbaru atau produk terlaris juga. Dan juga di bawahnya nantinya ada tentang toko Istana Herbal. Jadi karena herbal itu toko apa gitu, dan di bawahnya ada visi, visi dan misinya. Nah, selanjutnya uh, masuk ke halaman menu produk yang paling kanan, yaitu nanti di sana ada berisi produk-produk apa aja yang ada di web tersebut atau toko tersebut. Dan di sini misalnya ada beberapa produk yang saya masukkan, contohnya zaitun, kucing kumis atau madu anak vitamin, eh, Niklef atau semacamnya. Dan juga di sini juga tertera harganya dari barang tersebut. Selanjutnya masih bagian user, di bagian halaman kontak. Jadi halaman kontak ini berisikan tentang bagaimana cara menghubungi toko, yaitu di sini tertera nomor WA-nya, terus ada lokasi dari toko tersebut, dan juga kita bisa order menggunakan apa aja, dan juga ada sosial media dari eh, toko tersebut. Jadi ini nanti tinggal diklik saja dan juga langsung menuju ke sosial media, maupun mau order apa langsung menuju ke aplikasinya tersebut. Lanjut ke desainer admin. Di sini ada dashboard. Jadi di dashboard admin ada di halamannya nanti langsung muncul pemasukan per bulan. Jadi berapa sih pemasukan per bulan itu nanti bisa dilihat langsung dari dashboardnya. Dan juga ada pekerjaan. Jadi pekerjaannya tuh udah berapa persen sih dikerjakan. Dan juga nanti ada juga ini contohnya udah 78% kerjanya. Dan juga ada pesanan terjeda, ada berapa gitu pesanan terjeda.
oh iya, di admin ini nanti ada dashboard, data barang, dan juga impos. Selanjutnya masih di admin yaitu pada data barang. Di sini terdapat nomor, nama barang, keterangan, kategori, harga, stok, dan juga aksi. Di sini ada nama barang, keterangan yaitu berapa banyak ada barang di dalam toko tersebut. Ini misalnya ada satu produk, juga kategori ya obat herbal, dan juga ada harga, juga ada stoknya. Dan juga untuk di aksi bisa menambahkan, mengurangi, atau menghapus. Ya, admin di sini bisa menambahkan barang, mengurangi barang, menghapus barang, juga mengontrol semuanya. Baik, terima kasih. Saya supaya Wiki Berwanto akan coba untuk menjelaskan terkait dengan front end, penjelasan dan screenshot tugas-tugas yang pernah diunggah pada e-learning pada bagian saya yaitu bagian front end. Yang pertama yaitu Application Programming Interface (API) melakukan perancangan dan pembuatan API dalam upaya untuk memudahkan dalam pembuatan sebuah web, di mana front end atau saya membuat perancangan dan pembuatan API dalam upaya untuk memudahkan pembuatan sebuah website. Selanjutnya yaitu development tahap 1, yaitu progres pertama, di mana dari pihak front end berhasil membuat tampilan login yaitu CSS menggunakan CSS, HTML, dan juga PHP. Tampilan dapat dilihat pada tampilan PPT. Selanjutnya membuat identifikasi permasalahan atau kendala pada development tahap 1. Itu ada dua kendala, yaitu kendala dalam menggunakan source pada akun lab atau GitHub, dan kendala dalam penyesuaian kode atau elemen. Selanjutnya ada melakukan analisis ulangan lingkup proyek, itu dari sistem operasinya apa, perangkat yang digunakan apa, perangkat database-nya apa, perangkat pendukungnya apa, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada development tahap 1 progres kedua, di mana front end berhasil ataupun ada progres dalam pembuatan tampilan menggunakan HTML dan CSS. Tampilan ini dimaksud adalah tampilan home. Selanjutnya melakukan analisis kendala, yaitu ada 3 kendala dalam proses pembuatan tampilan home, yaitu adalah kendala dalam mengunggah source, yaitu kendala dalam penyesuaian icon, dan juga beberapa kendala dalam pengumpulan aset-aset. Oke, selanjutnya untuk development tahap 1 progres yang ketiga yaitu penyelesaian tampilan home, di mana tampilan home yang sebelumnya belum terselesaikan dengan baik atau progresnya belum selesai diselesaikan pada tahap ini, yaitu penyelesaian tampilan home. Selanjutnya ada analisis kendala, di mana kendala yang ditemukan yaitu ada 3, yaitu ada kendala dalam penyelesaian icon, aset, dan juga warna pada saat implementasi coding. Selanjutnya membuat plan dan rencana selanjutnya. Oke, selanjutnya development tahap 1 proses, di mana front end berhasil menyelesaikan pembuatan tampilan registrasi dan juga membuat sebuah analisis kendala dalam pembuatan pada tahap ini, di mana ada 3 kendala, yaitu kendala penyelesaian icon dan elemen-elemen pada menu-menu, serta pengumpulan aset-aset yang digunakan pada tampilan website. Selanjutnya dari front end juga membuat rencana selanjutnya apa yang akan dibuat atau apa yang akan diselesaikan pada tahap selanjutnya. Selanjutnya development tahap 2 progres 1, yaitu tampilan home akhir, di mana tampilan home yang sebelumnya sudah dibuat, diperbaiki ataupun dilengkapi sehingga bisa lebih sesuai dengan desain UI dan UX yang dibuat sebelumnya. Dan juga dalam pembuatan front end, dalam pembuatan website ini menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan juga PHP. Selanjutnya analisis permasalahan. Permasalahan yang dihadapi adalah kendala dalam penyesuaian, dalam pengumpulan aset-aset, dan juga penyelesaian warna pada implementasi coding. Itu tahap 2, yaitu progres 1. Selanjutnya progres development tahap 2 progres 2 yaitu membuat menu administrasi dan juga melakukan analisis kendala, di mana front end berhasil untuk membuat menu administrasi dan juga berhasil untuk melakukan analisis kendala pada tahap ini, di mana menu administrasi ini dia difungsikan untuk melakukan administrasi pada website ini, dari mulai pemasukan bulanan, pengerjaan, pesanan tercedot, dan lain sebagainya. Oke, di mana pada pembuatannya dia menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan juga dipadukan dengan PHP. Oke, untuk permasalahan dalam mengalami kesulitan dalam penyesuaian dan juga menghadapi tantangan dalam mengubah aset-aset yang digunakan pada menu administrator ini. Next, selanjutnya untuk development tahap 2 progres yang ketiga, yaitu membuat menu data barang dan juga analisis kendala.
di mana menu data barang ini digunakan berfungsi untuk mengatur barang-barang ataupun nama barang dan sebagainya atau data-data barang yang akan tampil pada website dari mulai nama barang, keterangan, harga, jumlah dan juga aksi. Ada aksi hapus, edit dan tambah. Oke, selanjutnya untuk analisis kendalanya, ada beberapa kendala yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan icon-icon pada menu di website. Ini memungkinkan disebabkan ada keterbatasan pengetahuan atau keterampilan, di mana kami perlu mempelajari lebih lanjut. Tantangan yang lain yaitu kami hadapi adalah dengan mengumpulkan aset-aset yang akan digunakan. Oke. Itu untuk tahap 2 progres ketiga yang sudah terselesaikan. Terus ke tahap 2 progres 4 di mana front-end berhasil juga menyelesaikan job yang selanjutnya itu ataupun tugas yang selanjutnya adalah membuat menu invoice, penyempurnaan tambah edit barang, membuat atau menganalisis permasalahan dan kendala pada tahap ini dan juga membuat rancangan selanjutnya pada progres keempat ini. Di mana menu invoice ini digunakan untuk mencatat invoice ataupun nota atau struk yang akan digunakan atau yang akan dihasilkan pada saat proses transaksi. Selanjutnya penyempurnaan tampilan edit barangnya disempurnakan kembali dari tampilan sebelumnya pada progres sebelumnya kurang maksimal dimaksimalkan pada progres keempat ini. Selanjutnya membuat analisis permasalahannya dan juga merancang rancangan selanjutnya apa yang akan dikerjakan pada progres selanjutnya. Oke, selanjutnya yang terakhir ya ini development tahap 2 ya tahap akhir di mana dari front end sendiri itu menerima masukan-masukan apa yang sudah dibuat oleh front end, di-review kembali oleh UI UX dan tester. Selanjutnya terdapat beberapa masukan dan dari masukan itulah kami memperbaiki atau dari front end ini memperbaiki yaitu salah satunya adalah perbaikan tampilan UI yang kurang baik, home, perbaikan tampilan produk, perbaikan tampilan tentang, perbaikan tampilan kontak dan juga setelah semua diperbaiki selanjutnya akan dilakukan hosting. Di mana kami berhasil melakukan perbaikan-perbaikan itu, memperbaiki home, produk, tentang kontak agar sesuai dengan apa yang hasil review ataupun yang dievaluasi oleh dari UI UX dan juga tester sehingga menyesuai dengan UI UX dan juga fungsinya juga berjalan dengan baik yang dilakukan oleh tester. Selanjutnya hosting ini dapat diakses di situ. Silahkan mungkin jika ingin diakses dapat masuk ke website ini rpl.istanaherbal.000webhouse.com. Masih menggunakan free, maka fiturnya masih terbatas. Ini akan coba kami kembangkan lagi sehingga bisa lebih baik lagi. Oke, selanjutnya untuk rancangan terbuka aplikasi edisi final sebelum dilakukan pengodean, ada tampilan login, registrasi, tampilan home dan produk dan sebagainya dapat dilihat di PPT. Kurang lebih seperti itu untuk tampilannya, di mana mayoritas menggunakan warna hijau ya. Dan juga ada beberapa yang menggunakan mayoritas warna abu-abu maupun warna-warna lainnya seperti putih. Oke, lanjut ke penjelasan kode script utama masing-masing modul atau fitur aplikasi. Selanjutnya ini fitur menu home. Untuk script codingannya itu untuk pembuatannya pada menu home ini menggunakan apa namanya ya HTML, JavaScript dan juga CSS dan juga menggunakan apa namanya itu ya PHP. Oke. Pada menu ini itu lebih fokus bagaimana nanti tampilan-tampilannya itu bisa lebih apa ya dikatakan itu ya lebih user friendly. Maka untuk menghasilkan user friendly yang baik maka perlukan CSS yang baik juga. Dimana kode tersebut menghasilkan tampilan situs web Istana Herbal dengan layout dari header, konten utama, footer. Header berisi menu navigasi, logo situs, sedangkan konten utama jadi beberapa bagian tetap pengenalan singkat tentang Istana Herbal dan juga fitur-fitur produknya, serta informasi tentang sertifikasi toko herbal. Footer berisi 3 bagian yang menjelaskan tentang situs, produk yang tersedia, dan konten untuk informasi lebih lanjut. Selain itu, codingan juga menggunakan gambar dan gaya CSS untuk mempercantik tampilan situs dengan warna latar belakang, tata letak, dan efek bayangan halaman tertentu. Nah, itu untuk yang bagian home. Selanjutnya ke yang bagian menu produk. Tampilan yang menu produk, script codingannya yaitu adalah codingan di atas adalah kode HTML dan CSS yang menghasilkan halaman web untuk menampilkan daftar produk obat herbal. Pada bagian HTML terdapat elemen-elemen seperti judul halaman, ikon situs, dan tata letak produk. Ada juga elemen seperti input pencarian dan tombol pencarian untuk memungkinkan pengguna mencari produk dengan kata kunci tertentu. Di dalam elemen terdapat kelas kontainer, terdapat kotak produk yang diulang sebanyak 4 kali dengan menggunakan grid layout yang dapat disesuaikan dengan database. Setiap kotak produk berisi gambar produk, nama produk, harga barang, dan tombol info produk menghasilkan peringatan dengan nama produk saat diklik. Itu untuk yang bagian menu produk. Selanjutnya ke yang bagian menu tentang. Untuk bagian menu tentang itu sendiri, dia menggunakan HTML sama CSS dan JavaScript. Pada HTML terdapat elemen seperti judul halaman, ikon situs, dan navigasi. Elemen navigasi terdiri dari logo, daftar menu yang berisi tautan dan halaman beranda, produk, tentang, dan kontak.
saja CSS dapat gaya-gaya pengaturan tampilan, tata letak halaman, misalnya gaya-gaya untuk mengatur tampilan logo, tombol carousel, dan konten. Pada bagian JavaScript terdapat kode mengatur perpindahan slide pada carousel, terdapat fungsi show slide yang digunakan untuk menampilkan slide yang sesuai dengan indeks. Dapat juga fungsi preview slide, next slide digunakan untuk menggeser slide ke kanan maupun ke kiri. Oke, selanjutnya ada menu tampilan administrator. Untuk administrator ini menggunakan konsep sama, yaitu kode HTML dan menghasilkan halaman web untuk menu administrator. Pada halaman ini terdapat sidebar di sebelah kiri dengan tautan menu seperti dashboard, data barang, dan invoice. Konten utama halaman ditampilkan di sebelah kiri kanan di sidebar. Di bagian CSS terdapat gaya-gaya yang mengatur tampilan halaman seperti warna latar belakang, ukuran, dan tata letak. Selanjutnya invoice ya. Untuk invoice itu menggunakan sama HTML, CSS, JavaScript, dan juga PHP. Untuk invoice sendiri menghasilkan halaman web untuk menu administrator pada fitur invoice. Halaman ini memiliki sidebar, menu samping, dan konten utama. Pada bagian CSS terdapat gaya untuk mengatur tampilan halaman. Sidebar memiliki lebar 200 px dengan latar belakang hijau dengan teks putih. Terdapat juga gaya untuk logo dan tampil konten invoice. Tampilan konten invoice. Selanjutnya juga ini menggunakan JavaScript. Terdapat kode untuk mengisi tabel invoice dengan data yang didefinisikan dengan array invoice. Setiap baris tabel akan dibuat dengan menggunakan DOM manipulation dan tombol view memiliki event listener yang menghandle aksi melihat invoice. Lanjut untuk selanjutnya yaitu edit barang. Untuk edit barang sama halnya menggunakan HTML untuk menghasilkan halaman web untuk menu administrator dengan fitur edit barang. Halaman ini memiliki sidebar, menu samping, dan konten utama. Untuk CSS-nya sama. Untuk JavaScript-nya yaitu fungsi change content yang digunakan untuk mengganti konten pada halaman ketika menu sidebar diklik. Dan juga ini menggunakan form, ada formnya yaitu form dan input text untuk nama barang, keterangan harga, stok, dan tombol submit simpan untuk mengirim data yang sudah diubah. Kurang lebih seperti itu untuk edit barang. Untuk penjelasan screenshot tampilan yang dihasilkan pada aplikasi Brastaf itu kurang lebih dapat dilihat di PPT. Ada beranda, produk, barang, login, dan lain sebagainya. Tampilan-tampilan yang berhasil dibuat dari sisi front end. Selanjutnya untuk analisis pengerjaan proyek dari sisi front end. Waktu pengerjaan proyek ini akan bergantung pada kompleksitas fitur yang diminta. Tahapan analisis dan perancangan desain, pengembangan fitur, serta pengujian dan penelitian membutuhkan waktu yang signifikan. Kedua, ketercapaian spesifikasi menjadi faktor penting dalam menilai keberhasilan proyek. Spesifikasi meliputi desain tampilan, fungsionalitas, website, integrasi sistem, keamanan harus sesuai tercapai dengan baik melalui komunikasi yang baik antara pengembang dan pemilik proyek. Dengan kompleksnya fitur yang dibuat, maka dibutuhkan waktu yang cukup banyak dan sumber daya yang cukup sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Dan juga untuk tantangan di masa depan, tantangannya di masa depan itu ada persaingan yang semakin ketat, pengembangan fitur untuk memenuhi kebutuhan pengguna, keamanan dan perlindungan data yang harus diperbarui, serta perubahan teknologi menjadi tantangan baru yang dihadapi. Fleksibilitas dan adaptabilitas akan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan ini. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan pada bagian backend. Dipersilahkan untuk yang bagian backend. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Di sini saya Andre Novian. Di sini saya bekerja sebagai backend development. Di sini saya akan menjabarkan beberapa pekerjaan saya yang saya lakukan pada aplikasi perusahaan obat herbal ini. Ya, yang pertama adalah bahasa bahasa yang digunakan dalam backend development ini yang saya kerjakan adalah menggunakan Python dan juga JavaScript. Berikutnya adalah deskripsi tugas. Deskripsi tugas yang saya punya di dalam terlibat dalam pembuatan aplikasi web ini. Yang pertama adalah merancang, mengembangkan, dan memelihara sistem backend yang dibutuhkan untuk aplikasi web. Yang kedua, membuat database dan memastikan integritas data. Yang ketiga, mengelola infrastruktur server dan memastikan keamanan sistem. Yang keempat, mengembangkan API dan mengintegrasikan dengan aplikasi web. Yang kelima, mengoptimalkan performa sistem untuk meningkatkan efisiensi dan skalabilitas. Yang keenam, berkolaborasi dengan tim pengembang front-end dan desainer untuk memastikan aplikasi web memiliki fitur yang diinginkan dan mudah digunakan. Oke. Nah, pekerjaan pertama saya adalah membuat sebuah GitHub sebagai tempat media sebagai media tempat kami membagikan proyek atau mempublishkan proyek apa yang sudah dikerjakan agar yang lain dapat bisa melihat dan juga dapat mengambilnya. Berikutnya ada API. Nah, di sini saya dibantu dengan frontend.
yaitu Superyogi untuk membuat sebuah API. Di sini API kami dibuat dari portal awsamazon.com. Berikutnya ada UI UX. Nah, untuk desainer UI UX di sini saya turut ikut serta dalam membantu pembuatan desain ataupun pengembangan fitur-fitur yang ada pada desain UI UX seperti halaman teks, menu-menu, dan yang lain-lainnya. Di sini saya front-end dan juga UX bekerja sama untuk menyempurnakan UI UX yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhan customer. Berikutnya, nah ini adalah merupakan salah satu dokumentasi yang saya buat. Ini di sini adalah salah satu dokumentasi codingan dari backend login. Di sini ada 3 user, di mana satu user sebagai di sini ada 3 username, yang satu user sebagai admin dengan password admin 123, dan sisanya adalah user. Oke, oke, sekian sekian dari saya dan sekian dari kelompok kami atas presentasi dari pembuatan aplikasi website ini. Di sini kami menyadari bahwa proyek yang kami kerjakan telah menunjukkan proses aktif. Walaupun saat ini masih terdapat ketidaksempurnaan dengan sebagian besar front-end telah selesai, namun backend masih dalam tahap pengembangan awal. Meskipun demikian, kami tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan dan mengembangkan proyek ini dengan harapan dapat memberikan hasil yang lebih optimal di masa depan. Dan saya sama tim yang solid, serta waktu dan upaya yang tepat. Kami percaya bahwa proyek ini akan mencapai tingkat keberhasilan yang diharapkan dan memberikan solusi yang memuaskan bagi pengguna kami. Oke. Itu merupakan penutup sekaligus kesimpulan yang saya berikan sebagai backend development dan juga sebagai perwakilan dari kelompok kami, yaitu kelompok Tempest sebagai pembuat aplikasi web penjualan obat herbal. Oke, demikian, demikian dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.